Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirobbilalamin. wabarakatuh. Ya, kita diperkenankan lagi untuk bertemu setiap minggunya, setiap hari Kamis, malam Kamis atau Kamis malam dalam forum IG Live yang kita sebut Self Inquiry and Philosophy. Sekarang sudah mencapai episode 31. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah terus berjalan ya, 31. Dan seperti biasa ya, Self Inquiry di sini kita akan membahas banyak hal tentang apa saja. Karena tepat dari judulnya, Self Inquiry dan Philosophy itu justru bukannya membatasi, malah membuka ruang gitu. Sampai kita mungkin agak bingung harus membahas apa, karena simply Self Inquiry and Philosophy terus bahas apa? Ya semuanya gitu. Semuanya tapi dari perspektif Self Inquiry dan Philosophy. Nah, Self Inquiry secara ini selalu aku ulang-ulang secara amat sederhana, bisa ya langsung aja lah, paling mudah kita pandang dari katanya dulu ya. Self Inquiry itu bahasa Inggris, bahasa Indonesianya ya bisa dibilang penyelidikan diri gitu, penelitian ke dalam. Tapi meskipun semudah apapun itu kita mendengarnya, tetap saja kita seringkali ironisnya jarang gitu melakukan penelitian ke dalam. Oh iya, penelitian ke dalam gampang gitu ngerti, tapi jarang gitu. Dan salah satu barangkali bisa dibilang pandangan atau pemahaman revolusioner di pandemi ini adalah orang dipaksa ke dalam, kalau kata Bang Dame. Semuanya dipaksa ke dalam, dipaksa tidak boleh keluar, dan karena itu dia mau nggak mau harus berhadapan dengan dirinya sendiri. Ya dalam berbagai level gitu kan. Nah itulah self inquiry, sederhananya gitu aja. Lalu kenapa disandingkan dengan filosofi? Karena meskipun kita meneliti ke dalam, kita juga perlu persenjataan yang juga matang gitu loh untuk melihat. Karena gini, kerap kali yang kita ingin teliti di dalam diri kita adalah sesuatu yang diterapkan dari luar. Nah, kadang-kala kita kalau tidak teliti, kita malah justru terperangkap di dalam jebakan-jebakan yang sangat halus dari objek-objek di pikiran kita. Nah, karena itu kita memerlukan filsafat untuk bisa secara detail, analitis, dan juga kritis memandang objek-objek itu. Ini beneran jadi masalah. Kenapa aku setiap melihat objek ini kayak terganggu gitu? Ada apa sih? Gitu. Ada apa yang di dalam objek tersebut membuat saya terganggu? Atau jangan-jangan, nah ini udah mulai self inquiry. Jangan-jangan yang masalah adalah diriku gitu. Jadi sebenarnya di mana sih masalah itu? Nah, self inquiry dan filosofi membantu kita untuk bisa meneliti segala hal, dan mulai dari subjek sampai objeknya. Nah, untuk kesempatan kali ini kita mengangkat tema. Sebenarnya tema ini ya, kalau sudah ada yang melihat undangannya, judulnya Kevo, yaitu bahasa Italia yang sebenarnya merujuk pada gestur tangan. Tahu gak sih yang begini? Yang gini. Nah, ini sering sampai menjadi gambaran gambaran stereotip gitulah. Tapi sebenarnya tidak. Ya ada yang menganggap itu degradasi atau derogatif, tapi ada juga yang menganggap itu hanya ciri khas saja gitu. Ciri khas orang-orang Itali. Tapi ya memang penggambarannya di film-film juga gitu kan. Mungkin yang sudah nonton Godfather gitu, The Godfather, Goodfellas, terus apalagi The Irishman, Irishman bukan Itali, tapi yang jelas ya itulah film-film Itali itu, ya kan, Al Pacino, terus siapa Marlon Brando. Marlon Brando. Nah, yang jadi Don Corleone muda siapa? Yang lupa. Iya udah gitu deh. Nah, temennya Al Pacino itu loh. Udah. Robert De Niro ya kan? Nah, iya bukan? Robert De Niro kan? Ya, adalah yang muda. Ya bukan. Ya, yang muda. Nah dia sering gitu. Wah, gitu kan, apalah spaghetti gitu. Ya terserah. Nah, itu sebenarnya punya makna, kalau diterjemahkan what do you want gitu. Apa sih yang kamu inginkan gitu. Nah, secara nah, yang sebenarnya kenapa aku mengangkat ini, karena ada di dalam, bisa dibilang ajarannya psikoanalisis Lacan gitu. Dia mengatakan
Kevo ini salah satu state. Nah, kayak Bang Dame lah, ikro itu kan kata-kata. Tapi barangkali yang sudah pernah mendengar ajaran-ajaran atau ya sharingnya Bang Dame, ikro itu ada ikro 1, ikro 2, ikro 3. Jadi ikro dipandang sebagai state gitu kan, sebagai kondisi. Nah, kayak gitu juga. Kevo itu kata-kata, sebuah kata. Tapi karena artinya adalah what do you want, itu menyentuh apa ya, sikap bertanya tentang apa sih sebenarnya kita inginkan gitu. Pada akhirnya apa sih yang kita inginkan? Awalnya, mula-mulanya kita mengajukan pertanyaan itu kepada yang lain, kepada the other gitu, kepada masyarakat. Misalnya kita dapat tuntutan sosial gitu. Kenapa aku harus begini? Kenapa aku adalah apa yang kamu katakan gitu? Kamu adalah anakku, oh kamu harus jadi dokter ya. Anak-anak muda seringlah ya merasakan ini. Kamu harus jadi insinyur, teknik elektro. Nah, at some point dalam hidup mereka akan langsung gini ke orang tuanya misalnya. What do you want? Apa sih yang kamu inginkan gitu dari aku? Kenapa aku harus jadi teknik elektro? Kenapa aku harus jadi dokter? Nah gitu. Itu tahap pertama. Tapi Laco mengatakan justru dibalik. What do you want yang secara tampak permukaan ditujukan kepada yang lain, itu sebenarnya secara tak sadar, unconsciously kamu mempertanyakan dirimu gitu. Jadi kamu bertanya pada dirimu juga, apa peranku? Gini, kan ketika kita bertanya apa sih yang kamu inginkan, itu kan ditujukan ke orang lain. Tapi pada saat yang sama, makna implisitnya adalah aku ini berperan sebagai apa pada dia gitu loh, ya kan? Nah di situ kita mulai bertanya, apakah benar aku harus berperan seperti itu gitu, dan seterusnya. Nah, contoh konkretnya aku terapkan ini kepada problem-problem anak-anak muda. Ujung-ujungnya gini, mungkin agak menyayangkan, agak ironis juga ya. Mungkin sudah saatnya kita mulai memandang serius pertanyaan orang tua kepada kita pas masih kecil. Kamu mau jadi apa, Nak? Gitu. Cita-citamu apa sih? Kebanyakan justru ujung-ujungnya gini Bang Dabi, aku malah sekarang bener-bener menghargai orang yang sudah jelas cita-citanya gitu. Kalau ditanya mereka dengan percaya diri, aku ingin jadi ini, aku ingin jadi itu. Tapi zaman sekarang udah jarang, udah langka orang yang kayak gitu. Jadi kayak mereka, ya Bang Dame mungkin akan mengatakan belum ada sense of dharma dan lain sebagainya gitu. Nah ujung-ujungnya kita malah meneliti kembali hal sepele itu tadi yang orang mungkin sudah anggap remeh. Kenapa? Karena di dalam kehidupannya, di pengalamannya itu selalu ganti, yaitu cita-cita gitu. Pas masih SMP ingin jadi menteri, pas jadi SMA malah ingin jadi ya udahlah dapat kerjaan aja gitu kan. Akhirnya berubah-ubah. Nah orang cenderung meremehkan ini. Nah menurutku kita justru harus memaknai kembali apa yang dimaksud cita-cita. Jangan-jangan ada yang lebih dalam, ada yang sangat berarti di situ. Ujung-ujungnya kita akan membahas purpose juga, gitu. Iya kan? Oke, silakan Bang Dame. Mungkin cukup. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Ya, terima kasih Bang Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. In the name of God, the most merciful and compassion. Sahabat-sahabat yang mendengarkan malam ini, bincang-bincang di Suguru, kita bersyukur malam ini kita bisa kembali membahas tema-tema esensial yang dipertanyakan setiap orang Bang Arif. Bukan hanya anak muda, tapi tadi pengantar Bang Arif itu semacam trigger nih. Nggak bisa lagi dianggap sepele sebetulnya. Nah satu hal ya, itu sebenarnya kalau dalam konteks self-inquiry nih teman-teman, yang mendengarkan ini ada sekitar 30 orang, ya bagus juga bertanya. Apa ya sih yang aku inginkan gitu, atau lebih tepatnya lagi, what do you really want gitu, yang sebenarnya aku inginkan apa, bukan cuma apa yang aku inginkan gitu. Nah itu kan mengalami satu journey teman-teman, satu perjalanan. Bayangkan teman-teman, katakanlah langsung nih Bang Arif kita ke ujung, orang udah kerja, orang udah sukses, orang sudah terkenal, sudah punya semua, terus dia maunya apa gitu. Datanglah dari agama, ibadah, menyembah Tuhan, tapi dia masih melihat fenomena-fenomena global berita, galau lagi dia gitu kan. Ya kan, di situ kan ini juga pertanyaan untuk orang yang sudah pensiun, untuk orang bahkan yang iya,
Iya kan? Jadi masa pandemik ini, sahabat-sahabat, ini satu pertanyaan penting. Kalau di buku The Garden of Truth, Bang, ini masuk dalam satu pertanyaan yang nggak bisa ditolak. Iya, iya. Ya, di dalam buku The Garden of Truth yang ditulis oleh Profesor Saitu Nasar ada 4 pertanyaan yang nggak bisa dihindari. Saya dari mana, ya kan? Itu kita akan nanya asal usul. Kemudian saya mau kemana, gitu. After death, gitu kan? Iya, kemudian saya ini siapa, gitu. Who am I, gitu. Nah, kemudian lagi apa? Saya di sini ngapain, gitu. Di dunia ini, gitu. Itu ya. Nah, ini pertanyaan tak terhindarkan akan menyergap, akan menghantui, akan menggelisahkan pikiran banyak orang gitu. Selama kita belum menemukan itu, yang firm loh ya. Nah, tadi Bang Arif, kadang-kadang keinginan kita itu datang dari dogma sosial, datang dari persepsi sosial. Ketika semua orang mau pakai K-pop gitu, wah saya mau itu. Jadi sadar atau tidak, kalau kita self inquiry, selidiki, ini keinginan ini sebenarnya datang dari mana nih? Ya. Karena kebanyakan orang begitu, saya jadi pingin, atau banyak orang punya definisi tentang sukses gitu. Begitu dikejar setelah butuh waktu 30 tahun, segini doang nih, kayak Shakespeare kan. Shakespeare kan ngomong gitu, gini doang nih hidup gitu kira-kira. Ya, nah dari mana memulainya ya pembahasan ini? Pembahasannya itu kita mulai dari konsep. Kita belajar dari orang yang sudah menemukan tujuan terdalamnya. Ini juga ada nih Bang Arif. Saya sengaja ini ya mau disebut promosikan. Ini ada satu buku Purpose. Ini buku yang ditulis oleh pendiri Gojek sebetulnya ini Bang Arif. Alamanda namanya, Mbak Alamanda Santika. Kalau beliau rendah hati ngomongnya, living in the process. Jadi beliau tidak memastikan saya sudah ketemu purpose saya, tapi menghidupinya dalam proses gitu Bang. Ada humility gitu. Jadi keinginan kita itu berproses sesuai dengan suluk journey-nya kita. Tapi Bang Arif juga bisa tuh setelah begini kan tujuanku apa? Pasti ada tujuan yang jadi core-nya gitu. Apa yang aku inginkan gitu. Nah, kita boleh nanti self inquiry-nya, tapi kita datang dari konsep dulu teman-teman. Nah, kalau dari sisi konsep, kita pinjam aja sistem dari Vedanta ya. Sebetulnya dari agama manapun ada, karena kan kehidupan ini udah kalau dari sisi time ribuan tahun, bahkan jutaan kalau sisi time. Nah, yang pertama orang itu ingin untuk memuaskan dirinya Bang. Kesenangan lah gitu, memuaskan diri. Nah ini dalam term yang dipakai di Vedanta namanya kama. Kalau teman-teman suka mendengar Kama Sutra, kan kalau Kama Sutra diidentikan dengan seksual yang disakralkan gitu, seksual yang disakralkan. Sebetulnya gini, desire yang dinaikkan levelnya gitu loh Bang. Kama itu sebetulnya memuaskan, kama keinginan. Tapi sutra kan, sutra ini, sutra itu teks. Nah, kama itu ya orang pada umumnya ya keinginan itu untuk kepuasan diri. Ya kesenangan, pleasure gitu. Apa itu salah? Enggak. Bablas saja banyak orang kan ingin ini, ingin itu. Nah, iya enggak? Kalau dalam konteks sekarang itu sebut passion gue apa gitu. Apa sih yang gue senang banget? Yang gue banget gitu loh. Enggak apa-apa dari situ. Kan nanti kan living in the process gitu loh teman-teman. Jadi saya antusias melakukan itu dilakukan gitu. Tapi kan ada orang melakukan sesuatu karena terpaksa. Nah ini keinginan yang datang dari tekanan orang lain, terintimidasi. Nah ini kita bisa nih teman-teman self inquiry. Saya melakukan ini karena apa? Karena gue seneng. Nggak ada urusan. Belum ada istilah baik buruk nih di sini. Konsekuensi baik buruk nggak ada urusan dulu. Pokoknya gue senang, udah gue lakonin. Nah karakter orang yang di level ini Bang, ini terkenal namanya hedon. Kita menyelidikinya ya, kita tidak menilai baik buruknya dulu nih teman-teman. Jadi nggak apa-apa, gue senang ini ya udah jalanin gitu.
Nah di perjalanan kan kita akan tahu tuh, gini doang nih gitu, zong gitu istilahnya. Nah lalu dalam proses perjalanan, apa sih yang saya inginkan, apa yang sih kamu mau, apa cita-citamu, apapun pertanyaannya, itu mulai dia membaca hukum kehidupan, hukum kausalitas. Di sini beranjak dari kama menuju karma, Bang. Iya. Dari kama menuju karma gitu. Nah karma ini sudah mulai menyadari efek baik buruk. Makanya ada karma baik, ada karma buruk. Disinilah ada hukum kausalitas. Makanya di agama juga tujuanmu apa? Surga. Tujuanmu apa? Pahala, kan gitu. Kalau untuk konteks sekarang ya yang enggak, tujuanmu apa? Ya reward gitu. Saya mau dapat balasan gitu. Nah, terus saya makan banyak-banyak, akhirnya apa? Jadi kelebihan berat badan, jadi susah napas gitu kan. Saya banyak misalnya makan sembarangan, jadi asam urat. Nah, di situ dia belajar konsekuensi. Mulailah level keinginannya itu memperhatikan hukum kausalitas gitu. Hukum-hukum, dan ini udah mulai akal nih Bang Arif. Dari kama menuju karma. Nah coba nih anak muda gimana menerangkannya ke anak muda nih gitu. Mulai nggak apa-apa, ingin aja, nanti kan kamu selidiki. Jadi teman-teman, kalau saya kadang ditanya gimana sebetulnya membantu anak-anak muda sadar, sebelum dogma ya, sebetulnya yang paling esensial itu sebenarnya self inquiry, investigasi. Kalau anak itu melakukan misalnya pegang api, gimana rasanya, panas kan, mau lagi nggak gitu. Nah begitu dia tahu konsekuensi, udah dia nggak mau lagi. Kalau dia mau lagi ya tanggung sendiri gitu. Jadi menemani anak melakukan satu investigasi itu top ya. Nah, ini kan kok baru dikasih dogma ini itu, bukan salah, tapi lama-lama nanti dia nggak berani menyelidiki pengalamannya gitu loh. Itu mungkin yang penting ya. Tadi Bang Dame juga bilang, oh nggak apa-apa gitu, yang satu, yang dua, yang kama, yang karma. Tapi masalahnya kalau aku akan bertanya, kenapa mereka memilih kama atau karma pada mulanya gitu? Orang mungkin akan mengatakan, oh itu natural manusia. Tapi apakah benar gitu? Maksudnya bagaimana kalau sudah dikasih tadi self inquiry sejak awal? Ya tadi misalnya Bang Dame juga bilang kan, ya yang paling penting itu self inquiry gitu. Nah, kalau misalnya ya kebanyakan orang mereka menjalankan kama, menjalankan karma, tapi nggak menyelidikinya gitu loh. Nggak menyelidiki akhirnya. Iya. Nggak sadar. Gitu. Nggak sadar dia. Nah itu kebanyakan orang kan pada akhirnya kan hidup tidak sadar. Hidup sadarnya itu sebetulnya dia apalagi nanti kalau robot udah dominan loh Bang, artificial intelligence mendominasi interaksi kita. Robot itu punya keinginan nggak? Atau dia cuma sistem? Coba apa bedanya manusia yang dikendalikan oleh memori pola-pola dengan robot? Apa bedanya? Robot. Malah lebih cerdas mereka, lebih cerdas robot. Misalnya, kalau dalam sisi itu. Pagi-pagi kita buka HP sudah ada notification diskon, ini kan gitu. Ya, kita robot yang ingin itu, atau kita dikendalikan oleh pemilik bisnis itu? Coba tuh kita selidiki. Kan sosial dilema yang kenapa kita bahas di Netflix itu kan Bang? Ya, ya. Jadi sebetulnya kita udah dikendalikan oleh notification yang masuk, berita-berita gitu, ya kan? Ini coba tuh. Penting. Ini penting banget nih, soalnya ketika mereka yang benar-benar memuaskan kama, terus karma, itu selalu pertanyaan yang paling dasar, what do you really want gitu. Ini datang dari mana nih semua yang diambil dari sisi karma, terus dari sisi karmanya itu, ya kan? Iya. Pleasure orang jadi konsumeris gitu kan, orang jadi konsumeris, beli ini beli itu, ya it's okay, tapi kalau nggak sadar, nah gitu ya kan, paham ya? Nah, tapi itu jerninya Bang, itulah jerninya. Ya. Jadi memang setiap orang itu mengalami kejujuran pada dirinya untuk menyelidiki gitu.
Nah ini kan kita kasih tangga-tangga dulu, karena akal kita tuh paham kalau ada tangga-tangga gitu. Akal nggak bisa langsung julup ke intinya gitu. Kalau Quran kan ngomongnya gini langsung bang, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan beribadah kepadaku. Nah itu kan jadi dogma, jadi doktrin. Perjalanannya ke situ apa? Ya ini ibadah, tapi kalau nggak dibayar nggak mau gitu, gimana tuh? Kalau nggak ada reward. Iya gitu kan, enggak ngapain gitu. Saya melakukannya ya karena tugas gue, emang kenapa gitu kan? Misalnya dia anak-anak sekolah tanya, dia random aja deh, lu sekolah karena apa? Iya karena gue harus sekolah. Nah gitu coba. Ini journey teman-teman, ini suluk perjalanan. Harus jujur kita sama diri kita semua. Nah kita terusin ya Bang Arif ya. Di level karma ini, di situ mulai ada degree of want, derajat keinginan. Ya kalau kita rujuk lagi kepada tradisi yang Vedanta itu adalah bahwa keinginan manusia itu ya pingin kaya gitu. Kaya, sukses gitu. Berhasilan dunia, sukses gitu. Coba deh sekarang gitu. Ini coba nih, definisi sukses buat lu apa? Itu kan mengalami perubahan. Apalagi zaman pandemik ini, dia duitnya banyak tapi nggak sehat gimana? Ya kan? Jadi kekayaan itu memang bagian dari keinginan karma manusia. Setelah kaya, pingin masyhur, pingin terkenal gitu. Ada desire begitu. Tapi mikir nggak kalau sudah banyak fansnya bagaimana gitu? Tak tanda tangan di mana-mana kan mulai. Tapi awal-awal senang, lama-lama, aduh, gue udah nggak ada privasinya nih begitu. Lama-lama dia mulai menghindar, kan ada begitu. Tapi era sekarang udah nggak bisa bang. Kita punya Instagram, Facebook, WA, YouTube. Nah itu maksudnya kita coba bincang-bincang ini. Nggak bisa ditolak lagi. Masyhur ya udah masyhur aja. Yang ketiga setelah masyhur berkuasa, gue pingin ngontrol. Nah itu politik tuh bang, gue pingin berkuasa gitu. Coba paradigma politik kan gitu, kekuasaan segala-galanya coba. Ya kan? Ya. Nah nanti kita bicara Aristoteles ya. Aristoteles itu punya perenungan sendiri juga. Jadi karma baik buruk. Nah lalu teman-teman kita mulai masuk lagi kepada level 3 nih. Segini doang nih. Mulailah tujuan itu semacam proses kontemplasi bang. Mendahulukan orang bang. Dia pingin berbuat baik buat orang lain. Nah ini tergambar pada posisi seorang ibu, seorang ayah, seorang kakek pada cucunya. Atau seorang negarawan buat bangsanya. Dia tiba-tiba dapat inspirasi, dia merasa dia dapat amanah untuk membantu orang. Ada semacam kebahagiaan bagi dia untuk menginspirasi orang, menolong orang. Tapi proses journey ya, perjalanan, nggak dibuat-buat, bukan mau jadi hero. Nah di sini mulai nggak lagi di karma dia. Dharma itu udah nggak lagi di level karma dia. Dia sudah mulai tulus. Amanah, tugas gitu. Nah kalau anak-anak muda sudah mulai ada rasa begitu, misalnya dia jadi penulis, dia menjadi YouTuber, dia memang dapat duit dari situ, dia bisa mengekspresikan kreativitasnya, tapi apakah dia merasakan ini sebetulnya gue mencintai masyarakat, gue mencintai orang, gue senang melihat orang lain bahagia, gue senang orang lain itu bertumbuh gitu. Nah itu udah mulai dominan itu, keinginan itu. Seorang ibu senang lihat anaknya berhasil, seorang ayah, seorang kakek, seorang guru. Kebahagiaan seorang guru itu nilihat muridnya itu tumbuh gitu. Kalau guru yang dia senang, ya ini gue. Wah itu kekama lagi tuh. Selfish dia. Tapi ketika dia sudah senang ngelihat yang dia didik itu tumbuh, malah lebih dahsyat dari dia, itu udah dharma itu. Ya. Bayangin kalau di sekolah, Bang Arif, sekolah, guru-gurunya begitu kesadarannya di level 3, coba. Dahsyat nggak?
Tapi kan kadang-kadang kan masuk sekolah keguruan itu karena nggak masuk di sekolah yang bagus-bagus gitu. Jadi terpaksa deh gue masuk sini gitu. Iya nggak sih? Iya, jujur aja lah. Iya, itu maksudnya loh. Nah, ini kan kita dari konsep lalu kita lihat perjalanan masing-masing. Nah, di level Dharma ini itu mulai dia diri apa ya? Dikehendaki semesta lah. Nah, saya teman-teman suka sekali mempelajari perjalanannya Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama itu punya semua dia. Apa yang nggak dia punya? Di istana. Nah, satu saat dia melihat kejadian, tahu-tahu ada orang sakit. Apakah satu saat saya bisa begitu? Iya, kata pengasuhnya. Waduh, kalau sakit kan menderita. Dia ngeliat ada orang makin lama tua gitu. Apa satu saat saya tua? Iya, kamu akan tua. Terus dia lihat ada orang mati gitu, meninggal. Apa kamu akan mati? Iya. Waduh gitu, mulai merenung dia. Terus dia ngeliat ada orang lagi bertapa tuh, seorang yogi. Itu apa tuh? Nah, orang itu pingin melampaui tiga itu. Melampaui sakit, melampaui tua, dan kematian. Nah, disitulah dia menemukan tujuan, Bang Arif. Wah, saya mau begitu, gitu. Nah, itulah tujuan nomor 4, itu freedom, moksa. Nah, Aristoteles menyebut ini, nah, Siddhartha menyebut itu nirwana. Freedom. Moksa, gitu. Nah, Aristoteles menyebutnya itu, Bang Arif, ini filosofi nih. The ultimate of goal setiap orang itu adalah happiness. Ya. Ya, tentu happiness yang dimaksud di sini yang permanen gitu. Kan itu kegambar tuh dari konsep ini. Jadi, sahabat-sahabat sekalian, teman-teman yang mendengar ini, kita bisa cek ke diri kita semua, saya juga termasuk. Sudah sampai di mana saya menghayati tujuan saya gitu. Dan itu tergambar dari orang-orang yang kita temui, Bang. Concern kita, pekerjaan kita, perhatian kita. Kemana kita traveling. Kamu mau kemana? Ah, saya mau ke Las Vegas. Ya, itu nggak apa-apa juga. Saya mau kemana? Saya mau ke Mekah misalnya. Saya mau kemana? Saya mau ke Tibet gitu, misalnya kan gitu. Saya mau kemana? Saya mau lihat konser. Nggak apa-apa. Nah, ini jadi 4 itu ya, kama, karma, dharma, freedom, moksa. Ini nggak bisa ditolak nih manusia itu. The ultimate goal of human being is lebur. Nah, dari ibadah. Nah, tapi udah kalau Ibnu Abbas nih, Bang Arif, kita kembali ke tradisi Islam sedikit ini. Kalau tidak laku ciptakan manusia dan jin melainkan ibadah, Ibnu Abbas menyebut liya'rifun, bukan liya'budun. Ya'rifun itu mengenalnya gitu. Ma'rifat gitu. Nah, tapi bagaimana menyampaikan ini ke anak-anak muda, Bang Arif? Nggak apa-apa, langsung aja ke self-inquiry. Perjalanannya memang begitu. Gimana dong? Tapi setidaknya, ketika seseorang itu didampingi mentor atau coach, si coach itu juga sangat menentukan menemani itu anak itu mau kemana gitu. Sangat menentukan. Kalau dia bisnismen, maka coachnya itu arahnya ke situ. Kalau dia orang finansial, kalau dia orang musisi, kalau dia seorang filosof, penulis, kalau dia seorang bupati misalnya. Tapi kenapa tidak kita hormati jiwa itu bertumbuh lebih luas? Nggak apa-apa dia jadi itu, tapi dibuka possibility. Karena era sekarang ini possibility terbuka banget. Sangat terbuka gitu. Dengan mudahnya orang, Bang Arif, sekarang dia bisa internasional sebagai musisi, iya nggak? Bikin aja cover lagu bagus, upload di YouTube, tahu-tahu ada yang ngelirik. Jadi di internasional, bagusin bahasa Inggris.
Nah, apakah diskusi seperti ini membahas ini most important? Sangat, teman-teman. Orang udah pensiun juga masih nanya pertanyaan ini. Iya. Jangan-jangan orang mau sakaratul maut, Bang Arif, teman-teman, itu mana? Gue udah menjalankan misi hidup gue nggak sih? Nah, misalnya gampangnya misi hidup gue jadi ayah, jadi ibu. Gue udah jadi ini belum ya? Sebagai warga negara, gue udah memberikan nggak yang terbaik dalam hidup gue? Itu pasti nanya tuh. Siapa bilang ini nggak penting? Kalau kata Syed Nasr kan, pertanyaan nggak bisa dihindari, Bang. Nah, tinggal bahasa Bang Arif gimana dengan teman-teman, orang tua menemani anaknya, ya kan? Seorang mentor menemani yang di bawahnya, nggak bisa. Gini jadi lawyer gitu. Gandhi kan jadi lawyer, Bang Arif. Mahatma Gandhi lawyer dia. Ya. Tapi pada akhirnya dia mengikuti dharmanya jalan ahimsa, Bang. Coba kalau Mahatma Gandhi jadi lawyer, Bang, sebesar ini nggak namanya? Nggak akan. Kalau Mahatma Gandhi mentoknya di lawyer, dia nggak sebesar ini namanya. Tapi begitu dia menemukan dharmanya, ada yang ketahui nih Mbak Nadia itu lawyer. Iya kan? Jadi Mahatma Gandhi lawyer tuh. Dia pikir dengan begitu dia bisa membela ini. Enggak. Tiba-tiba dia nah itu dia beliau mengikuti jalan ini juga tuh, freedom moksa. Sehingga dalam moksanya itu kesadaran satu dengan yang tunggal, lakukan ini. Nah itu ganti baju dia, Bang Arif, beliau ganti baju. Jadi pakaian ihram kalau di Islam. Ihram. Ya, pakaian ihram. Iya kan? Mahatma Gandhi kan? Ya. Terus ternyata powernya Mahatma Gandhi, Perdana Menteri Nehru nggak bisa ngambil keputusan tanpa Nahri iakan. Coba lebih kuat mana sih? Lebih powerful mana Perdana Menteri Nehru daripada Mahatma Gandhi? Gitu kira-kira. Nah, era sekarang ini perlu dikenalkan nih sebetulnya, dibahas gitu. Jadi jangan ragu nih anak-anak muda itu mengikuti ya panggilan jiwa, kata jadi kok itu benar. Semesta yang mendukung gitu. Yang mendukung semesta. Kalau orang lain nggak mendukung, ya semesta yang mendukung. Ed Sheeran misalnya, kita malah turun nih. Ed Sheeran coba. Iya nggak Bang Arif? Ed Sheeran itu dari awal lagu-lagunya powerful. Dari kecil. Beatles gitu. Semua sedang berjalan memenuhi dharmanya. Nah, mudah-mudahan sebelum jasmani ini expire, sudah firm dengan itu. Sehingga bebas dari insecure gitu kan. Kan orang yang insecure itu, aduh, keren ya, kayak sana gue kayak. Nah, itu kan dia yang insecure. Kalau dia keren tapi terinspirasi, bagus. Tapi kalau dia ngeliat orang lain berhasil tapi dia jadi minder, insecure, itu ada yang keliru tuh. Self inquiry lagi. Itu bisa terjadi pada ini loh. Waduh, dia pengikutnya banyak, kok aku dikit. Itu juga insecure juga, Bang. Ya. Nah, mungkin siapa namanya Bang tadi? Lakong ya? Ya. Lakong juga ya luar biasa. Siapa penulis yang Bang Arif suka juga itu? Lakong ya? Iya, Lakong. Zizek itu kan dia menulis berapa seratusan lebih buku ya? 114 sekarang. 114 buku ditulis, coba, luar biasa. Dan itu akan dikenang banyak orang. Jadi jangan dibatasi ketika kekuatan ilahi mengalir itu dalam bentuk form-form sesuai dengan passion, antusiasme, otentik. Jalan aja. Udah nggak zaman lagi. Kamu jangan ke situ. Udah nggak zaman lagi tuh teman-teman. Nggak zaman itulah. Udah itu udah. Ya mungkin Mark Zuckerberg juga itulah dharma dia kan. Dengan segala konsekuensinya. Sesuai dengan paradigma yang dipakai.
Karena ini juga Bang, ini kan Bang Arif datang dari cara berpikir anak muda. Yang udah kerja juga begitu, yang udah sukses juga begitu, nanya lagi. Ini bener nggak sih ini yang gua jalan ini yang gua ingin gitu loh. Atau yang Tapi udah kan terkenal nomor satu gitu. kalau aku yang ngomong itu nggak didengar aku. Aku mewakili anak muda aja. Iya itu dia gitu teman-teman. Itu jadi pertanyaan yang menggelisahkan kita semua teman-teman. Selama belum dapat udah. Dan teman-teman aku meyakini ketika orang pergi haji untuk menemukan itu, ngapain kita di Arafah duduk diam, wukuf di Arafah. Haji adalah wukuf untuk menemukan itu. Setelah pulang dari haji, oh ini rupanya tujuan hidupku yang diberikan. Ya enggak? Ya. Jadi lahir kembali. Dan itu jadi kalau sudah menemukan tujuan hidup yang kita maksud ini Bang, every single moment itu jadi bahagia. Kalau ada tantangan, obstacle is the way, ya enggak? Udah kita bahas itu, teman-teman. Iya, udah pernah tuh. Tonton aja. Itu karena di situ ada kurikulum baru. Wih, kayak ngumpulin puzzle kan? Puzzle itu kan ada 50 potongan gambar. Wih, ini udah ketemu nih. Gambar gajah sama pohon misalnya. Wah, ekornya udah ketemu. Ah, ini belum ketemu. Ketika ada obstacle itu, ini pasti ada sesuatu nih yang gue belum tahu nih. Jadi ada surprise setiap hari. Gitu, berkembang ya, upgrade. Iya. Aplikasi kan kalau mau upgrade itu kadang suka error dulu. Nah kalau di sini kan ikigai nih di Jepang, mereka nyebut ikigai. Inner voice kalau apapun namanya, ibadah atau dharma, apa nama, yang penting teman-teman nangkaplah maksudnya ini. Siapapun akan menemukan. Purpose ya gitu. Nah ternyata memang yang esensial lagi pada waktu kita mau menemukan itu, purpose itu. Nah ditanya lah ini siapa sih yang pingin kan gitu. Ya memang berkaitan dengan who am I lagi. Begitu menyadari sang subjek, I am itu nanti, makanya kan beberapa guru bilang, gimana ya kalau saya sudah sampai pada pencerahan hakikat, sampai pada Tuhan kalau bahasa agamanya. Ya, kalau sudah kamu nyampe mengenalnya, nyak besar, ya you know what should you do. Tahulah mesti ngapain. Nggak ditanyakan ya. Nggak nanya lagi, berarti belum. Iya, berarti belum. Ya, belum. Ya. Itu kira-kira. Jadi beruntung sekali kalau kita ketemu guru, ketemu mentor yang sudah clear dengan tujuan hidupnya dan dia akan menemani kita. Nah itu gunanya Suaguru ini itu juga teman-teman. Kita buat diskusi-diskusi Suaguru ini. Ya nanti teman-teman yang mendengar bisa juga rekomendasikan putra dengerin dong video yang ini gitu. Kita mengangkat tema-tema yang esensial. Obstacle is the way juga bagus. Tentang prayer sudah kita bahas juga berapa kali itu, 3 kali. 3 kali. Insecure kita pernah bahas. Yes. Metafor sudah dibahas kemarin gitu. Gitu kira-kira. Ada pertanyaan nggak nih atau menyimak aja nih, mengkontemplasi semua? Tapi lumayan ramai alhamdulillah. Ini silakan yang mau bertanya ya. Oke. Ini ya menarik banget ya. Soalnya tadi karena Bang Dame udah nyebut Zizek ya, aku mungkin akan membagi salah satu pandangan dia. Dia ya sebenarnya sepandangan sih seperti kita gitu ya. Tapi dia mulai dari keresahan, dia ngeliat zaman sekarang ini kayaknya kita kurang passionate gitu loh. Jadi emang lagi-lagi pandangannya terlalu pragmatis atau praktis atau ya penuh agenda dan lain-lain. Tapi tidak ada yang benar-benar sepenuhnya kita mendedikasikan, berkomitmen gitu ke satu itu gitu loh. Nah dia nyebutnya craftsmanship. Jadi ya mungkin seorang pelajar, seorang filsuf dia ya berpikir terus juga menulis banyak buku dan lain sebagainya, itu benar-benar dia anggap ini jalanku gitu. Nah semakin kesini kita lihat
tendensi itu malah berkurang. Nah, dia punya jawaban satu. Dan sebenarnya emang sejalan juga dengan Lacan yang dibilang, justru emang zaman sekarang ini terlalu permisif ya, terlalu banyak tadi kata Bang Dame, informasi itu luas gitu kan. Seharusnya semakin gampang dong. Masalahnya justru tepat sekali karena semakin banyak orang jadi sulit memilih yang mana gitu. Itu itu jadi nggak fokus, terdistraksi gitu. Ini masalah dasar lah. Dan bahkan kuncinya ya, dengan memahami kita jadi ngerti apa itu insecure, apa itu krisis identitas kalau aku mengklaim gitu. Semua krisis identitas, insecure itu berawal dari situ sebenarnya. Terlalu banyak, aduh, apa ya gitu. Terlalu banyak sampai sulit, dia nggak pakem gitu loh. Nah itu yang aku benar-benar takjub banget kalau ketemu orang tanya, kamu mau jadi apa? Itu kan simple banget, pertanyaan simple, terlalu naif bahkan. Dia bilang aku mau jadi ini jalanku gitu. Clear, iya. Sebegitu clearnya yang aku pingin dengar gitu. Sekarang apa ya gitu. Nanti ada itu apa ya di sini mungkin terasa gitu betapa aku juga karena aku juga pernah kayak begitu. Akhirnya lama kelamaan, alhamdulillah kata Bang Dame karena udah bertemu dengan guru juga, ya sedikit demi sedikit kelihatan lah gitu. Semenjak ketemu Om Beben almarhum misalnya, aku tiba-tiba oh ya, aku tahu apa yang mau aku lakuin gitu. Ya setidaknya dalam jangka waktu yang dekat gitulah. Aku tahu apa yang harus kulakukan gitu. Yang mungkin ya pasti akan berkembang nantinya. Tapi yang jelas I have that rasa gitu. Aku punya rasa itu. Aku pingin ngelakuin ini. Dan itu clear. Nah masalahnya ketika aku tanya ini ke beberapa kaum muda yang seumuran denganku, coba-coba dulu deh, ya gimana ya? Bukan berarti ya nggak apa-apa, tapi nah itu makanya pentingnya perspektif gitu. Itu makanya pentingnya self inquiry agar kamu juga bukan hanya kalau nyoba-nyoba ntar terus-terusan nyoba-nyoba nggak pernah nemu itu nanti. Nyoba-nyoba di situ harus dalam background, harus dengan kesadaran gitu loh. Kita rindu orang-orang yang percaya diri, yang tahu apa yang harus dilakukan gitu sebenarnya. Yang bukan lagi ngambang-ngambang, tapi emang itu ciri khas modernitas itu. Semuanya diperbolehkan, tapi tepat karena itu muncul kecemasan, anxiety gitu kan. Itu panjang lah kalau dijelasin. Oke. Gimana Bang Dame? Ini ada pertanyaan? Atau Bang Dame mau menanggapi dulu? Iya itu tanggapin dulu ya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ini kan sebetulnya kebutuhan bersama nih, baik sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai mentor. Di sekitar kita banyak begitu dan buat kita juga gitu. Dan tadi Bang Arif bilang, kalau kita selidiki orang-orang yang besar lah, kalau kita baca sejarah profil-profil itu, mereka memang dari awal itu clear kok dengan yang dia jalani. Clearnya itu maksudnya dia melakukan sesuatu itu antusias. Hatinya hadir, itu yang penting teman-teman. Dia berani jujur mengikuti kata hatinya gitu. Nanti dibawa kemana, kehidupan yang akan menuntun gitu. Nah, memang langka yang begitu itu Bang, langka. Karena itu tadi Mbak Alamanda itu dia rendah hati, living in the process gitu. Tapi kalau sudah dikasih perspektif Bang, ujungnya itu sebetulnya kepada yang ultimate goal itu adalah yang abadi, Tuhan. Dan Tuhan menghadirkan manusia, ada tugasnya, ada keunikan yang mau diekspresikan. Itu kan jadi keindahan jadinya perjalanannya itu. Tetap ada yang ditutupi, tapi jadi surprise gitu. Proses itu jadi indah gitu. Disiplinnya itu tidak lagi melalui pemaksaan. Tapi disiplin yang memang dinikmatin gitu. Mencintai disiplin gitu. Iya, disiplinnya dia nikmati. Sholat dan gimana tuh nanti sholat? Iya, ya kan. Disiplinnya itu dan itu jadi dinikmatin. Ya. Dan sudah saatnya juga ini mulai dibuka wawasan ini kepada orang tua, kepada guru-guru, mentor-mentor dan seterusnya. Anak muda juga jangan takut mengikuti kata hatinya, tentu jangan melunjak juga gitu. Dialogin aja gitu, dialog gitu. Nah, kalau kita ngikutin suara hati itu, maka Tuhan Maha mendengar, semesta akan menghadirkan pertemuan itu gitu. Ya. Ketemu deh, ada klik, ada chemistry, kan asik tuh. Daripada udah
capek-capek kerja, menderita, tapi ini bukan gue banget gitu. Era sekarang itu terbuka semuanya. Terbuka banget. Makanya penting banget ketemu seorang yang sudah bangun, yang kita sebut guru ya. Guru adalah yang membawa cahaya dalam kegelapan. Gitu. Nah ini ada yang bertanya, Ibu Herlina, gimana dengan remaja yang penasaran mencoba chat adiktif, desire-nya besar untuk nyoba, bagaimana membantu proses self-inquiry-nya? Nah ini pertanyaan yang sangat praktikal dan relevan pada kita orang tua. Kalau Bu Herlina memang langsung mengalami ini, kalau Bu Herlina langsung ya mengalami ini, ada di sekitarnya, bisa siapa saja, apakah itu anak, apa itu teman, atau siapa yang diamati, saya selalu menyarankan siapa yang duluan peduli, dia punya amanah untuk menemani anak itu. Kita misalnya gelisang, aduh gimana anak itu? Ya kita kan ada careness, ada empati. Nah, rasa ini amanah, ini setujuan mulia, nemenin dia. Nah, hadirnya kita di situ ya setidaknya pertama jadi teman ngobrolnya dia dulu, Bu. Sebelum kita ngomong istilah self inquiry, kita jadi teman ngobrolnya dulu. Dia damai dulu ngobrol sama kita, nyaman gitu. Kan sebetulnya psikolog atau sebetulnya sih orang tua ataupun guru itu bagus banget punya state itu. Gitu Bang Arif. Jadi kalau misalnya ada orang lain nyaman ngomong sama kita karena dia merasa secure ya, itu kita bisa tuh menemani dia. Bukan mengarahkan loh ya, saya menghindari kata mengarahkan. Karena sesungguhnya kita semua udah punya potensi itu. Ada yang menemani, menerangi gitu. Oh gitu, iya temanin Bu. Ya tentu yang menemani itu juga sudah bisa menemani dirinya. Dia sudah bisa self healing. Nah ini kekuatan self inquiry di sini Bu. Orang yang sudah bisa self healing buat dirinya, orang yang sudah bisa masak dengan enak, ya bisa ngajarin lah. Berdasarkan pengalaman saya begini gitu. Saya pernah nyoba juga resep yang itu, tapi gini caranya gitu. Jadi di situ dijelas pengetahuan yang menyelamatkan, yang menolong adalah pengalaman yang direfleksikan. Ya. Itu Bang Arif tuh, pengalaman kalau nggak direfleksikan apa artinya? Iya, gitu-gitu aja nanti. Oke, itu menarik ya. Kangen ya. Oke, rindu pada orang yang percaya diri. Oh iya. Nah, Mbak Farida, percaya diri yang kita maksud ini bukan percaya diri dalam apa ya? Psychological perspective, bukan. Karena itu juga rapuh. Ini percaya dirinya ini memang yang datang dari pengenalan diri, sehingga percaya dirinya itu bersamaan dengan humility. Ya. Kan beda tuh. Nah kalau percaya diri yang arogan, nah itu bukan itu, ya. Sombong. Percaya dirinya, ya. Percaya dirinya itu datang dari karena memang dia sudah sadar dirinya dan dia kenal yang maha itu. Tuh, ya, rindu pada orang percaya diri begitu. Ya benar, soalnya gini juga. Kadang-kala mungkin mohon maaf kalau emang benar, tapi tidak aku tujukan kepada siapa-siapa. Mereka yang pede, yang percaya diri tadi masih dalam level sombong. Itu cenderung ya tadi kalau ya psikologi. Karena tidak ada humility, tidak ada rendah hati, mungkin dia akan menyebarkan kepedean dia kemana-mana gitu. Ngerti gak? Misalnya kamu mau jadi apa? Oh aku mau jadi ini. Terus diomongin terus gitu loh. Kayak dia malah menyebarkan kemana-mana. Kalau dalam psikoanalisis sudah jelas nih. Kita gampang, maksudnya memandang ini orang kenapa begini. Jangan-jangan kepedean itu malah ingin diberikan kepada yang lain untuk menyenangkan yang lain gitu. Iya, untuk menyenangkan yang lain malah. Jadi justru dia malah merasa itu tuntutan gitu. Oh, aku pengen jadi ini biar orang lain seneng sama aku. Maksudnya memandang aku sebagai orang yang penuh percaya diri, penuh dedikasi, terus disiplin gitu. Jadi ujung-ujungnya malah ada secara tidak sadar kamu
kamu malah ingin penghargaan. Iya, masih ingin penghargaan. Iya, selfish. Gitu. Nah, kalau yang udah benar-benar percaya diri tadi humility, oh aku mau jadi ini, udah selanjut itu, setelahnya dia nggak mau ngomong-ngomong lagi gitu loh. Nggak perlu pengakuan orang gitu, nggak usah diumbarin gitu loh. Jadi dia udah tahu apa, dan kalau emang ada orang yang kebetulan dekat dengan dia, terus mereka klop, oh, dia mungkin akan berbicara banyak gitu, tapi tidak akan menyebarluaskan gitu kan. Sedangkan mereka yang PD-nya tadi masih sombong, masih psychological, itu pingin orang itu memandang dia, ujung-ujungnya gitu kelihatan apa yang secara tak sadar itu menjadi agenda dia gitu. Jadi penting memang humility. Itu perjalanan memang ya. Aku juga ini. Oke, Mbak Dede ya. Siapa lagi nih? Kangen ya. Oke. Ya siapa lagi? Keren. Nah, ini teman-teman nanti mungkin Bang Arif kita buat detailnya nih di kelas Zoom ya. Makasih Mbak Farida. Ya, boleh. Di kelas Zoom nanti supaya lebih detail. Kalau di sini ini bincang-bincang kayak di kedai kopi lah, ini di kafe. Oke, ya, Bang Arif. Oke. Sudah 1 jam. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin Bang Arif kasih konklusi karena ini memang judul ini dari Bang Arif nih, anak muda. Lu maunya apa sih sebenarnya? Nah itu kan gitu. Iya, itu jadi agak lo mau ngapain sih gitu kan? Iya, mau ngapain sih sebenarnya? Lu kuliah jauh-jauh ke situ mau ngapain gitu loh kira. Kapan nih kelas Zoom-nya Bang? Ya insya Allah nanti diinfokan ya di IG Suaguru dan IG saya, insya Allah diinfokan teman-teman. Insya Allah ini cocok nih buat anak muda tuh, supaya mereka juga dapat pandangan perspektif gitu. Jadi tujuan sekolah kerja belum tentu itu. Itu kan mungkin tujuan yang diberikan sosial. Yes. Yes. Bukan salah gitu. Ya, bukan salah. Bukan. Tapi ya tadi anak kecil, bocah gitu lari-lari megang api, gimana rasanya? Panas kan? Ya gitulah. Jadi ujung-ujungnya begitu. Oke, gimana Bang Dame, ada lagi? Ya, oke, cukup. Boleh Bang Arif dari poin-poin apa yang bisa disarikan Bang Arif. Teman-teman terima kasih telah mendengarkan. Silakan Bang Arif. Oke, kita udah berbincang ya dari sebenarnya tentang purpose of life ini pernah kita bahas sebelumnya ya. Boleh dilihat. Tapi mungkin masih kurang detail atau apa. Dan benar-benar tadi penjelasannya juga yang keempat itu. Tapi sekarang sudah dengan istilah, ada kama, karma, terus tadi ketiga apa? Dharma, dan moksha, gitu ya. Freedom. Dan moksha gitu. Kama, karma, dharma, dan moksha. Nah, ya ini sebenarnya kalau boleh sharing ya. Kenapa aku angkat ini? Karena pengalamanku juga gitu, berbicara dengan teman-teman, sahabat gitu kan. Terus ya kita ngobrol lah tentang kedepannya mau gimana gitu. Nah, ada beberapa teman yang mengatakan, dan karena aku dikenal sebagai seseorang yang benar-benar mendalami atau ya ingin terjun sepenuhnya ke dalam dunia filsafat, mereka menghargai dan mengapresiasi, alhamdulillah. Tapi terus mereka akhirnya melanjutkan, Rip, mungkin kenapa tendensi anak muda tidak tertarik dengan filsafat itu karena mereka berpikir masih ada yang lebih penting yang harus dilakukan. Aku langsung tanpa berpikir, langsung bertanya kepada mereka, oke, dari mana kita bisa tahu apa yang lebih penting ini gitu? Jangan-jangan kita harus berpikir, harus berfilsafat dulu baru tahu mana yang lebih penting gitu. Nah, dari sini mereka nggak jawab apa lagi, nggak lanjut lagi. Di situ aku langsung bisa mengambil konklusi sementara. Oh iya, jangan-jangan ya itu sebenarnya aksi aku bertanya balik itu sebenarnya ngelakuin ini nih. What do you want, K-boy gitu loh. Oke, ada yang lebih penting, but K-boy
boy, what do you want? Gitu. Sebenarnya itu, tapi dengan bertanya balik gitu kan. Akhirnya aku ya mengambil kesimpulan sementara jangan-jangan itu hanyalah pengelakan. Mereka berselimut gitu loh. Maksudnya menghindar, berlindung. menghindar gitu. Berlindung. Nah, itu kan masalahnya gini, oke boleh kalau dia udah tahu mana yang paling penting itu. Ironisnya, dan sudah banyak kejadian di teman-temanku juga, sahabat yang aku kenal, itu mereka pun kayak mengarang-arang yang lebih penting itu. Jadi mereka belum tahu apa sebenarnya yang lebih penting, tapi dibuat-buat gitu loh. Ada nanti yang lebih penting, kayak apa ya, kalau boleh vulgar teman-teman, dan ini sebenarnya agak problematik, aku justru malah agak against gitu. Orang-orang kayak takut anak-anak berpikir dalam gitu loh. Ini agak vulgar aja. Berpikir dalam, berpikir langsung yang besar-besar gitu, yang fundamental, filosofis gitu. Why, kenapa takut sih? Gitu kan. Lagi-lagi, oke, kamu takut ini, but what do you want? Itu lagi yang aku tanyakan. Nah, apa ya, itulah yang harus kita rentukan, itu PR kita bersama. Jadinya, bisa dibilang ini berasal dari keresahanku juga, mengangkat K-boy ini. Gitu. Tapi ya alhamdulillah, semoga dalam perbincangan kita tadi itu sudah setidaknya memberi secercah perenungan, terus juga cahaya gitu tuh. Yes, kata Lia. Benar ya? Ini ada juga di Bu Herlina nih. Bu Herlina ya. Asik banget memang kalau belajar dari Bang Dame, Bang Arif. Seperti menyalakan lentera. Ya bismillah Bu, insya Allah bersama-sama kita ya. Oke. Ya, kayaknya itu aja dari aku ya. Semoga tadi perbincangan kita bermanfaat karena sudah kemana-mana. Dan seperti kata Bang Dame, kita akan mengadakan lagi kelas Zoom ya. Insya Allah akan diinfokan juga. Dan ya mungkin paling dekat ini berarti ya tahun depan ya. Tahun depan, bulan depan. Itu insya Allah. Ya, insya Allah. Temanya akan fresh lah seperti ini. Oke, itu saja mungkin ya. Terima kasih, sahabat. Terima kasih Bang Dame. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, sampai jumpa Kamis depan.